Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monisa Syahendri. Monisa berasal dari kelas 2D, program studi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Monisa akan memaparkan kembali cara atau tutorial pengerjaan soal portal menggunakan SAP 2000 atau Struktur Analisis Program. Baiklah, Monisa akan mencoba memaparkan tutorial untuk pengerjaan soal yang diberikan, yaitu pada soal nomor kedua. Pada soal yang kedua ini, terdapat, seperti yang telah kita lihat, terdapat ada kolom, ada balok, dan juga ada bentuk-bentuk dari masing-masing kolom dan baloknya. Ada kolom 1, 2, 3. Di sini ada balok 1, 2, 3. Dan juga ada balok 2, 5, 7, balok 4, dan balok 6. Nah, untuk panjang bentangnya itu sendiri ada 4 meter ditambah 3 meter ditambah 4 meter. Totalnya ada 11 meter. Dan juga tingginya 4 meter ditambah 3,5 meter ditambah 3 meter. Totalnya 10,5 meter. Nah, untuk kolom 1, 2, 3, dan 4 itu berbentuk lingkaran dengan diameter 50. Sedangkan untuk kolom 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu ukurannya baloknya seperti ini. Balok ini. Kolom ini. Kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan ukuran 30 dikali 40. Sedangkan untuk balok ada balok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah balok T dengan ukuran 40, 20, 35, dan 15. Dan yang terakhir balok yang ketujuh dengan besarannya 30 dikali 40. Nah, beban mati yang bekerja belum termasuk berat sendiri, dengan BJ betonnya 24 kN per meter kubik. Nah, pada soal kali ini, dia memiliki beban kombinasi. Beban kombinasinya tidak hanya satu, tapi beban kombinasinya ada dua, yaitu dengan nilai 1,2 kb ditambah 1,6 kL ditambah 1,6 beban gempa. Nah, beban kombinasi yang keduanya yaitu 1,2 kb ditambah 1,6 kL, ini kL, dikurang 1,5 beban gempa. Nah, beda kombinasi 1 dan kombinasi 2 yaitu di beban gempanya, yang satu plus, yang satunya minus. Baik, langsung kita coba ke pengerjaan dengan menggunakan aplikasi SAP. Nah, pertama kita tentukan dulu satuannya. Satuan yang digunakan tadi setelah kita lihat yaitu kilonewton meter, KNMC. Selanjutnya file, new model. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa mencek kembali apakah satuan yang kita masukkan itu benar atau salah. Yaitu KNMC. Sudah benar. Selanjutnya kita pilih to different. Nah, di sini ada pada bagian portal frame dimension ada number of stories dan number of byte. Nah, di sini untuk number of stories-nya itu 3, number of byte-nya itu 3. Untuk story height-nya itu kita masukkan 4 dan untuk value-nya juga 4. Selanjutnya kita custom grade-nya, use custom grade. Kita edit grade-nya. Nah, di sini kita akan mengisi untuk X grade data dan Z grade datanya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya itu kita lihat dulu pada soal yang telah diberikan. Nah, di sini untuk ini untuk X grade-nya 4 meter, 3 meter. Nah, kita ambil nanti itu dari tengahnya. Jadi nanti pada A-nya itu kita mulai dari tengah,
min 5,5 dari tengah ke sini. Selanjutnya min 1,5 dari tengah ke kanan, 1,5 dari tengah ke kanannya lagi, yaitu plus 5,5. Untuk untuk Z grade datanya, Z1 nya itu kita mulai dari sini. Z nya itu 0, Z2 nya 4, Z3 nya 4 tambah 3,5 jadi 7,5, Z ke-4 nya jadi 10,5, yaitu penjumlahan dari 4, 3,5, dan 3. Nah, langsung kita masukkan ke aplikasi SAP. Di sini min 5,5, min 1,5, 1,5, dan plus 5,5. Kita cek min 5,5, min 1,5, 1,5, dan 5,5. Ini 5,5. Oke. Selanjutnya Z grade datanya kita mulai dari 0. Ini sudah 0, 4, 7,5, dan 10,5. Sudah selesai, kita okekan. Oke. Nah, selanjutnya untuk section properties-nya. Untuk section properties itu ada dua, yaitu beams dan kolom. Nah, untuk beam kita tambahkan dulu beamnya, yaitu kita klik tanda plus ini, add new property, kita pilih concrete, rectangular. Nah, di sini kita bikin dulu balok 7. Kenapa kita bikin balok 7? Karena baloknya ada dua tadi kan, yang 1 sampai 6 itu sama, yang 7 berbeda. Kita bikin dulu balok 7. Nah, materialnya belum, di sini masih belum ada ya, masih 400 ini, ada 3 ini. Nah, materialnya itu kita pilih beton, kita tambahkan dulu dengan mengklik tanda plus di sebelah ini, add new material. Nah, di sini kita tulis beton. Kita tulis beton. Di sini konkret. Kita custom dulu warnanya, kita usahakan supaya warnanya itu tidak warna dasar. Kita gunakan warna pelangi saja supaya lebih mudah magic cube-nya. Kita mulai dari warna merah. Dengan nilai weight and per unit volume, berat jenisnya 24 km, 24. Lalu beton konkret, lalu kita okekan. Nah, di sini sudah ada beton, kita okekan. Materialnya kita pilih beton. Nah, di sini kita salah bikin. Kita klik beton lagi, kita modify tulisannya tadi salah, beton. 24. Oke, beton. Oke, kita ganti dengan beton. Oke. Dimensinya, ukuran balok 7 itu tadi ukurannya 30 dikali 40. Nah, karena di sini satuannya meter, jadi depth-nya 0,4, width-nya 0,3. Kita display juga color-nya merah jingga. Oke. Nah, untuk yang ini kita hilangkan tulangannya dengan bagaimana cara menghilangkan tulangannya, karena dia itu adalah balok. Jadi concrete reinforcement beam. Oke. Nah, hilang. Oke. Ini baru balok 7. Kita tambahkan untuk balok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Add new property, concrete. Nah, balok 1 sampai 6-nya itu balok T, jadi pilih precast I. Nah, di sini kita tulis balok 1 sampai 6. Nah, kita custom warnanya kuning, magiku kuning. Nah, materialnya beton.
Untuk ukurannya itu sendiri sudah ada dijelaskan di soal. Untuk balok B-nya itu, B1-nya kita isi 0,4, B2 0,2, B3 0,2, B4 0, D1-nya 0,5, D2 0,15, D3-nya 0, D4-nya 0, D5-nya 0. Nah, untuk D6 ini sebenarnya nilainya 0, tapi tapi dia harus ada nilainya dengan syarat D6-nya ini tidak melebihi dari nilai D1. Jadi kita buat saja 0,01. Oke, selanjutnya kita okekan. Oke, ini untuk balok 7 sampai 6. Nah, untuk bensnya ini kita pilih baloknya 1 sampai 6 supaya apa? Supaya nanti mudah menggantinya hanya untuk balok 7 saja. Selanjutnya untuk kolom. Kolom kita tambahkan juga, kita klik tanda plus ini, add new property, concrete. Untuk kolom 1, untuk kolom itu juga ada 2, kolom 5 sampai 10 dan kolom 1 sampai 4. Nah, untuk kita mulai dulu dari 5 sampai 10. Nah, untuk kolom 5 sampai 10 itu bentuknya itu lingkaran. Jadi kita pilih circle dengan namanya kolom 1 sampai 4. Kolom 1 sampai 4. Materialnya beton dengan diameternya 0,5 karena diameternya itu 50 cm. Nah, untuk kolom itu tidak perlu kita hilangkan tulangannya karena dia kolom kan. Jadi kita display aja warnanya hijau. Tidak perlu kita konkretkan pasangan lalu kita okekan. Nah, selanjutnya ini masih kolom 1 sampai 4 ya, ada kolom 5 sampai 10. Add new property. Untuk kolom 5 sampai 10 itu bentuknya itu rectangular. Kita beri nama kolom 5 sampai 10. Materialnya beton. Nah, untuk ukurannya ada di soal yaitu 30 dikali 40 cm. Jadi untuk deepnya itu 0,4, untuk widthnya itu 0,3. Kita display warnanya dulu biru. Oke, tidak perlu kita hilangkan tulangannya. Oke. Nah, di sini sudah ada kan kolom 1 sampai 4 dan kolom 5 sampai 10. Oke. Nah, untuk kolom kita pilih kolom 5 sampai 10 supaya mudah untuk mengedit 1 sampai 4. Oke. Nah, terlihatlah tampilan seperti ini. Nah, kita edit terlebih dahulu. Portal itu bentuknya kan lantainya itu lantai 3 saja di tengah. Nah, maka kita hilangkan dulu kolomnya, kita klik kolomnya. Nah, kita klik lalu kita delete. Nah, jadi dia seperti ini. Selanjutnya kita edit dulu tumpuannya. Keempat tumpuannya ini adalah tumpuan jepit. Kita klik masing keempat tumpuannya. Setelah itu kita klik assign, join, restrain. Nah, ini untuk tumpuan jepit, yaitu terletak pada gambar yang pertama ini. Oke kan? Nah, seperti inilah bentuknya ketika kita mengganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Selanjutnya kita edit balok ke-7. Kita klik balok 7. Kita klik assign, frame section. Nah, di sini kita klik balok 7, lalu kita okekan. Nah,
sekarang edit kolomnya lagi. Kolomnya itu ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kita klik assign, frame section, kolom 1 sampai 4. Oke kan? Nah, jadi sudah seperti gambar soal tadi bukan? Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, balok 1, 2, 3, 4, 5, 6, balok 7. Untuk layar pertama, kita lihat dulu penampilan dari 3D-nya di layar 1. Cara cepatnya, kita klik yang ada pada layar di sini. Sebentar. Centang biru yang ada ini. Pada bagian general, kita klik extrude view dan view object. Sedangkan pada view by colors kita ganti objeknya dengan section. Lalu kita oke kan. Nah, kira-kira seperti inilah gambar 3 dimensi dari soal nomor 2 yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi beban dari balok dan kolom ini. Nah, bebannya itu ada 3 macam. Ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Nah, untuk beban mati, terlihat pada soal. Mari kita lihat soal. Nah, untuk beban mati itu ada pada balok 2, 5, dan 7. Ya, KID. Balok 2, 5, dan 7. Dengan nilainya pada balok 2, 2,5 kN per meter. Pada balok kelima 2,5 kN per meter, yang mana nilainya ini angka di belakang koma ini kita ganti dengan nomor urutan absen. Nah, urutan absen Munisa yaitu 03. Jadi nanti itu nilainya nilai bebannya itu 2,03, 2,03 dan 1,03. Baik, kita cari soalnya yang langsung menampilkan koma dari nomor urutan absen. Nah, kita lanjutkan. Ini Munisa sudah ada soal yang sudah ada ketentuan dari ukurannya menurut nomor absen masing-masing. Nah, untuk balok 2, 5, dan 7 itu sama-sama beban mati. Ya, di sini sudah diberi tanda KID, dan KID. Untuk di balok 2 itu 2,03 kN per meter. Pada balok 5 juga 2,03, namun pada balok ke-7 nilainya 1,03 kN per meter. Nah, sedangkan untuk beban hidup itu ada pada balok 3 dan balok 1. Nah, di sini KL dan KL. Nah, di sini yaitu terdapat beban hidup dengan nilai 6,03 kN dan pada balok 3 6,03 kN juga, namun dengan bentuk yang berbeda, trapesium dan segitiga. Selanjutnya beban gempa. Beban gempa itu ada pada lantai keempat dan lantai kedua. Pada lantai keempat dan ketiga. Nah, untuk nilainya itu sendiri pada beban gempa yang pertama 1,03 kN dan pada beban gempa yang kedua yaitu 0,53 kN. Nah, jadi bebannya ada 3 ya, beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Langsung kita gambarkan pada aplikasi SAP. Kita lanjutkan yang tadi. Oke. Nah, kita klik define. Kita klik define. Kita klik load pattern.
Nah, kita definisikan ya. Untuk beban matinya itu beban mati satu kita add, kita oke kan. Selanjutnya untuk beban hidup live, ganti type-nya dengan live, dia nilainya 0 kita tambahkan. Dan yang ketiga beban mati, beban gempa, kita tulis gempa dengan type-nya yaitu quake, ya gempa. Dengan nilainya juga 0, self void multiplier-nya juga 0, lalu kita add. Nah, di sini sudah ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Kita oke kan? Nah, selanjutnya kita tunggu sebentar. Kita bagi layar pada aplikasi SAP kita menjadi 3 Windows. Kita klik Option, Windows 3. Oke. Kita exit-kan semua penampilannya, exit. Di sini juga exit. Di sini kan masih gambar 3 dimensi ya, jadi kita hilangkan dulu gambar dari 3 dimensinya ini dengan mengklik kembali gambar peta centang biru. Kita hilangkan extrude view dan fill object pada generalnya. Kita ganti view by colors-nya menjadi object. Oke, nah seperti inilah kira-kira penggambarannya. Selanjutnya langkah kita apa? Ya, langkah kita adalah mengisi beban dari penampang kita. Tadi kan ada 3 beban, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Kita tampilkan dulu beban hidupnya pada layar yang pertama. Beban hidup di balok 1 ya, yang berbentuk trapesium tadi. Letaknya di sini. Oke, kita klik dulu di mana letak beban hidupnya. Kita klik assign, frame load, distribute, ganti dengan beban hidup live. Di sini chord size-nya global, direction-nya gravity. Dengan trapezoidal loads-nya, kita untuk memudahkan kita mengisinya, kita klik dulu absolute distance from. Bagaimana cara mengisi trapezoidal loads-nya? Kita lihat soal kita kembali. Nah, cara mengisinya itu adalah, untuk balok yang pertama pada beban hidupnya, jaraknya itu ada 4 meter. Nah, beban untuk ke 4 meternya ini berbeda. Kenapa? Karena bentuknya trapesium. Pada jarak 0, kita mulai dari titik awal di sini. Pada jarak 0, bebannya juga 0. Ketika jaraknya di sini, bebannya sudah berubah menjadi nilai 6,03 kN. Ketika nanti sampai di sini, bebannya juga sama dengan yang di sini. Namun ketika sampai di titik terakhir, bebannya kembali 0. Jika jarak dari sini ke sini 1 meter, karena dia bentuknya trapesium, berarti jarak di sini juga 1 meter. Jadi dari sini ke sini 1 meter, dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 1 meter. Jadi ketika jaraknya 1 meter, bebannya diulangi, ketika bebannya 0, ketika jaraknya 0, bebannya 0, ketika jaraknya 1 meter, bebannya 6,03 meter, ketika jaraknya 1 ditambah 2 meter yaitu 3 meter, bebannya 6,03 meter, dan ketika jaraknya 4 meter, bebannya menjadi 0 meter. Begitupun untuk balok ketiga. Dengan bentuk penampang yang berbeda, ketika jaraknya 0, bebannya 6,03 meter. Karena karena bentuknya segitiga, jadi jaraknya itu ada 2, yaitu jarak 0 dan jarak 4 meter. Ketika 0, bebannya 6,03, ketika 4, bebannya 0. Nah, seperti itulah nanti kita isi pada aplikasi SAP-nya. Begitupun untuk balok 2, balok 5, dan balok 7. Nah, kebetulan balok 2, 5, dan 7 ini bebannya seragam, jadi nanti kita isi di load namanya. Oke, kembali lagi kita ke aplikasi SAP. Nah, untuk trapezoidal loads-nya pada jarak 0, bebannya 0, pada jaraknya 1 meter, bebannya 6,03, pada
jarak 3 meter, bebannya 6,03 juga. Dan pada jarak, maaf di sini 3 meter ya. Pada jarak 4 meter, bebannya kembali menjadi 0. Nah, kita okekan 6,03 ya. Oke. Nah, tergambarlah pada balok di sini bebannya. Selanjutnya balok yang ketiga. Balok yang ketiga, kita klik dulu baloknya, kita klik assign, kita klik frame load, distribute. Ini sudah live, global dan gravity, kita absolute distance-kan kembali. Nah, tadi bentuknya segitiga ya, jadi jaraknya itu cuma 2, yaitu 0 dan 4 meter. Ketika jaraknya 0, bebannya ada 6,03, namun ketika jaraknya 4, beban kembali. Oke kan? Nah, seperti inilah gambar dari balok yang ketiga. Selanjutnya balok keempat. Balok keempat, bebannya itu point, karena baloknya itu terpusat. Jadi kita klik di balok yang keempat. Kita klik di balok yang keempat. Kita pastikan kembali ya, dia itu point ya untuk balok keempat dan balok keenam. Kita kembali ke start. Nah, di sini untuk balok yang keempat itu point, kita klik, kita klik assign, frame load, point, sama global gravity juga. Ini beban hidup ya, beban hidup 5, beban hidup. Selanjutnya absolute distance. Nah, untuk distance-nya yaitu 1,5 dengan bebannya 0,53. Bebannya 0,53. 1,5 dan bebannya 0,53. Sini ya, dari sini ya kita tentukan. Dari soal 2. Nah, nih. Dari sini. 1,5, bebannya 0,53, nanti di balok ke-6 jaraknya 2 meter dengan beban 2,3. Kita lanjutkan kembali ke SAP. 1,5 jaraknya dengan beban 0,53. Kita okekan. Nah, sementara beban untuk di balok 1 dan 4-nya itu 1 dan 3 itu hilang. Nanti kita tampilkan, namun kita buat dulu pada balok yang ke-6. Balok yang ke-6, kita klik dulu balok 6, kita klik assign, kita klik frame load, point, live, global gravity, kita ini absolute distance-nya udah dengan jaraknya 2 meter tadi kita lihat, dan bebannya 2,xx 2,03. Kita okekan. Nah, kita tampilkan kembali beban-beban yang tadi dengan mengklik pada display, show load, frame, beban hidup live. Oke, nah tergambar kembali beban yang tadi pada balok 1 dan 3. Selanjutnya, kita isi beban mati pada layar kedua. Beban matinya itu ada pada balok 2, 5, dan 7. Nah, pada balok 7 itu berbeda. Jadi kita masukkan dulu nilainya. Kita klik balok 7. Kita klik balok 7. Kita klik assign, site, frame load, distribute, bebannya beban mati, that, global gravity kita
Ini sudah absolute distance. Kita nolkan semuanya. Nah, karena tadi bentuk bebannya itu sama ya, seperti persegi panjang, jadi itu seragam, uniform. Jadi kita isi saja di uniform load dengan nilai loadnya yaitu 2,xx 2,03. Kita oke kan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari gambar. Maaf, kita salah ukuran ya. Jadi di sini itu ini untuk balok kedua dan kelima. Sedangkan tadi kita mengklik baloknya balok 7. Kita cancel kembali. Kita ganti. Loading dulu. Balok kedua dan balok kelima. Kita klik assign, frame load, distribute, bebannya beban mati, global gravity, di sini nilainya 2,03. Oke. Nah, untuk di balok ke-7 baru kita klik assign, frame load, distribute, nilainya 1,03. 1,03. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada layar ketiga kita isi beban gempa. Beban gempa ada di tingkat 3 dan 2. Nilainya untuk di 3 1,5, di 2 0,5. Kita klik join pada lantai ketiga ini. Kita klik assign. Join load force. Kita ganti dengan beban gempa. Nilainya yaitu pada lantai 3 1,03. Oke. Di sini sign join load force gempa nilainya 0,53. 0,53. Kita oke kan. Nah, ini beban gempa dari soal kita. Selanjutnya, dia tadi memiliki beban kombinasi ya. Beban kombinasinya itu ada 2 dengan membedakannya yaitu pada beban gempa dengan 1 plus dan 1 minus. Kita isi dengan cara define load combination, add new combo. Combo 1, beban yang pertama kita live dulu, live beban hidup. Nilainya berapa? 1,6. Ada pada soal ya tadi 1,6. Kita tambahkan. Selanjutnya beban mati nilainya 1,2. Kita tambahkan. Dan terakhir beban gempa nilainya 0,5. Ini untuk kombinasi 1 ya. Kita add dulu. Nah, live, dead, dan gempa. Kita oke kan. Nah, beban kombinasi kita ada 2, jadi kita copy saja dengan add copy of combo. Nah, kita ganti pada bagian gempanya saja. Di sini kan tadi 0,5, jadi kita ganti, kita tambahkan aja dengan nilai minus di depannya, min 0,5. Kita klik modify. Oke. Nah, di sini sudah ada combo 1 dan combo 2. Kita oke kan. Nah, selanjutnya apa? Ya, kita run lagi dari soal nomor 2 ini. Sebelumnya kita simpan dulu. Ctrl S. Dengan nama portal nomor 2 Monisa Hendri. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Selanjutnya kita run. Analyze, set analyze option, tetap dengan frame exit frame. Kita oke kan, kita analyze, run analyze, kita run now. Bismillah.
Ya, jadi seperti inilah tampilan dari penyelesaian soal nomor 2 ketika kita telah selesai mengeranya. Nah, selanjutnya apa? Kita tampilkan lagi reaksi dari gaya-gayanya, yaitu reaksi untuk mati, hidup, gempa, dan kombonya. Untuk reaksi beban mati, hidup, gempa, dan combo, momen 33 dari mati, hidup, gempa, dan combo, dan juga SIR dari mati, hidup, gempa, dan combo. Nah, selanjutnya kita bagi dulu layar kita menjadi 4 bagian. Option, Windows, 4. Nah, kira-kira seperti ini ketika kita telah selesai membaginya menjadi 4 bagian. Kita ganti dulu dengan XZ ya. Nah, pada layar yang pertama, kita tampilkan dulu reaksi. Untuk memudahkannya, kita langsung saja klik di sini. Join. Pertama untuk mati. Dead. Oke. Kedua untuk hidup. Join. Live. Oke. Keempat untuk gempa. Join. Live. Gempa. Oke. Terakhir, kepada layar keempat untuk combo. Join. Combo 1. Oke. Ini untuk combo 1 ya. Kita lihat untuk combo 2-nya. Join. Combo 2. Oke. Ini untuk reaksi. Selanjutnya momen. Momen 3-3-nya ya. Sebenarnya kita juga bisa melihatnya di display, di show force, nanti join untuk reaksi, dan frame untuk momen 3-3, dan juga SIR 2-2. Terserah teman-teman mau menampilkannya dengan cara seperti apa. Kita tampilkan untuk momennya, kita klik layar pertama, frame, kita pilih dead, momen 3-3. Show values, jangan lupa ya, show values on diagram. Oke. Ini untuk momen pada beban mati, momen 3-3. Selanjutnya, momen pada beban hidup, momen 3-3, show values. Oke. Nah, ini untuk beban hidup. Yang ketiga, untuk beban gempa, frame, gempa, show values, momen 3-3. Oke. Yang terakhir untuk combo. Frame combo 1, boleh dulu 1. Momen 3-3, show values. Oke. Nah, ini untuk beban dari beban hidup. Beban combo, gempa, dan mati. Selanjutnya, boleh kita tampilkan untuk combo 2-nya dulu. Combo 2. Oke. Sedikit perbedaan ya. Jadi selanjutnya untuk SIR 2-2. Kita klik pada layar pertama, klik lagi tanda panah di samping ini. Kelihatan kan? Klik frame cable. Untuk SIR 2-2 beban mati, dan SIR 2-2. Oke, nah ini gambar dari beban SIR 2-2 untuk beban mati. Selanjutnya, SIR 2-2 untuk beban hidup. Live, SIR 2-2, oke kan. Di sini gempa, SIR 2-2, oke kan. Di sini combo 1 aja ya. Combo 2, combo 1, SIR 2-2, oke kan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba lihat untuk combo 2-nya. Combo 2, oke kan. Hampir sama ya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin kira-kira itu yang bisa Monisa paparkan
mengenai tutorial pengerjaan soal nomor 2 mulai dari cara penggambaran, pemilihan, penentuan ukuran, sampai meran, dan terakhir kita menampilkan reaksi momen 33 dan SIR untuk beban mati, hidup, gempa, combo 1 dan combo 2. Mungkin sekian dulu presentasi Monisa pada hari ini tentang soal nomor 2 dengan penyelesaian menggunakan aplikasi SAP. Apabila ada kesalahan, Monisa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.